Hai, perkenalkan nama saya Desi Maria Sihite dengan NIM 19210164. Yang prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur memiliki arti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi pengertian prosedur yaitu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ciri-ciri prosedur terbagi atas 6, yaitu yang pertama menggunakan kata perintah. Menggunakan kata perintah atau bisa juga diartikan teks menggunakan kalimat larangan dan anjuran. Di dalam kalimat perintah yang termaksud kata seperti tambahan, aduk, berlahan, campurkan, dan kata lain sebagainya. Yang kedua, berisi paduan, yaitu langkah-langkah dan tahapan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, pada keterangan penggunaan toner, biasanya terdapat teks prosedur yang mencantumkan detail perawatan sebelum toner diaplikasikan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif yang seolah-olah dilakukan secara langsung oleh pembaca. Karena teks jenis prosedur ini berisi tahapan yang perlu dilakukan oleh pembaca, maka di dalamnya menemukan kata kerja pasif melainkan kata aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi adalah tahap untuk merangkai sesuatu, maka di dalamnya juga berisi poin-poin yang menjelaskan setiap tahapan dari awal sampai akhir. Tahapan-tahapan kata penghubung antara satu tahapan ke tahapan lain, yaitu kata kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah ada aturan khusus. Aturan khusus dan aturan tambahan yang berkaitan dengan bahan maupun kegiatan yang disampaikan di dalam teks. Misalnya, pada prosedur pemasakan mie instan akan ada aturan terkait takaran air, takaran besar kecil air, kompor, dan lain-lain. Yang keenam, terdapat urutan kegiatan. Kegiatan yang disusun secara sistematis. Untuk memudahkan membaca, memahami urutan kegiatan, maka penulis menggunakan poin-poin dan penomoran yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mempraktekkan tahapan dan juga untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Struktur teks prosedur yang terbagi atas 3, yaitu tujuan. Struktur tujuan di dalam teks prosedur cukup beragam. Contohnya, yang paling sering dijumpai yaitu pengantar topik. Tak hanya itu, bisa saja tujuan tersebut berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Hal ini berarti tujuan merupakan hasil akhir yang didapat jika mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua, langkah-langkah. Menerangkan tentang proses dan tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai dengan tujuan pembuatan teks prosedur. Langkah-langkah ini wajib disusun secara berurutan dari tahapan 0 sampai hasil pencapaian. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Untuk penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila pertunjukan itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian jenis teks prosedur.
terbagi atas 3, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Adalah teks yang isinya hanya terdapat 2 atau 3 langkah petunjuk saja. Jadi teks ini sangat singkat dan hanya menyajikan bagian yang benar-benar penting. Contohnya tata cara atau petunjuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri dari berbagai langkah dan jenjang pada tahapannya. Teks ini bahkan sering memiliki sub-langkah untuk memperjelas petunjuk atau arahan yang disajikan sangat detail sehingga lebih mudah dipahami dan langsung diikuti. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, dalam pembuatan sup, orang yang memasak bebas memilih apakah akan memotong kentang atau wortel terlebih dahulu, karena pada akhirnya bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam kuah sup secara bersamaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.